Sahabatpedia, ketemu lagi di channel IPedia, gudangnya berbagai ilmu pengetahuan. Kali ini IPedia akan membahas tentang serba-serbi tentang corona. Jadi kita akan membahas mulai dari apa itu corona, bagaimana cara menanggulanginya, ya sampai pokoknya pengetahuan tentang corona. Sebelum itu jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe channel IPedia. Selanjutnya ada tips menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama, selalu konsumsi pangan aman dan bergizi. Yang kedua, minum air putih 8 gelas per hari. Yang ketiga, olahraga rutin 30 menit per hari. Yang keempat, tidur cukup 7-9 jam per hari. Yang kelima, konsumsi suplemen dan bila perlu. Yang keenam, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Selanjutnya ada obat dan makanan. Obat dan makanan aman dengan checklist. Jadi sebelum membeli dan mengonsumsi produk obat dan makanan, lakukan checklist. Kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemasan, pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan, penyok, dan lain-lain. Label, baca informasi produk yang tertera pada label kemasan dengan cermat. Izin edar, pastikan memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi Android. Cek BPOM. Kadaluarsa, pastikan tidak melebihi batas kadaluarsa. Ya, ini nomor izin edar Badan POM RI. Untuk obat diawali dengan kode 3 huruf dan kode 12 digit. Contoh DKL 123456789 Huruf pertama D, nama daging. J, generik. Huruf 2, obat. Ya itulah, pokoknya ini penjelasannya. Yang kedua, suplemen kesehatan. Biasanya diawali dengan POM diikuti dengan 2 huruf dan 9 digit angka. Contohnya POM SD 123456789. Selanjutnya ada kosmetik. Biasanya diawali dengan kode 2 huruf dan 11 digit angka. Selanjutnya ada obat tradisional, diawali dengan POM diikuti kode 2 huruf dan 9 digit angka. Selanjutnya ada pangan olahan, diawali dengan BPOM RI, kode 2 huruf dan 12 digit angka. Selanjutnya ada tips mendapat obat aman. Yang pertama, beli obat di sarana pelayanan kesehatan atau kefarmasian resmi. Yang kedua, beli obat keras harus menggunakan resep dokter. Hati-hati penawaran online dari sumber yang keaslian yang tidak diketahui. Lalu beli obat dan vitamin secukupnya. Dan jangan lupa selalu checklist, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Dan kalian bisa laporkan jika ada penjualan obat ilegal secara online ke Halo BPOM 1500533. Selanjutnya ada resiko membeli obat secara online. Identitas penjual tidak jelas sehingga tidak ada jaminan keamanan dan mutu obat. Bahkan bisa jadi obatnya ilegal atau palsu. Selanjutnya, mendapat obat rusak dan kadaluarsa atau bahkan ilegal atau palsu. Dan tidak mendapat informasi penggunaan dan efek samping obat dari tenaga kefarmasian. Selanjutnya ada tips menggunakan suplemen kesehatan, yaitu harus sesuai aturan dosis. Beberapa kandungan suplemen kesehatan dapat berinteraksi dengan obat. Minumlah 1-1,5 jam setelah mengonsumsi obat. Suplemen kesehatan tidak dapat menggantikan substitusi makanan secara utuh. Suplemen kesehatan tidak memiliki khasiat untuk mengobati penyakit. Konsultasi kepada dokter atau apoteker. Penggunaan pada anak, penggunaan bersama obat resep dokter atau makanan atau minuman.
saat hamil atau merencanakan kehamilan atau menyusui, sebelum setelah menjalani operasi terjadi efek samping. Berikutnya ada tips pengolahan jamu di rumah tangga. Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, penyimpanan bahan segar. Cuci bahan segar jamu menggunakan air mengalir dan keringkan. Simpan dalam tempat bersih dan kering. Dan berikut adalah pengolahannya. Setelah pengolahan, ada kebersihan alat dan bahan. Pastikan tempat dan peralatan yang digunakan dalam keadaan bersih. Gunakan peralatan dari stainless steel. Lalu kebersihan pembuat jamu. Gunakan pakaian bersih. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sebelum pengolahan. Pakai masker dan sarung tangan. Lalu ada cara pembuatan. Gunakan air bersih direbus dan rebus sampai mendidih. Setelah pengolahan, simpan dan pada wadah yang sesuai. Jangan menggunakan botol bekas air mineral sekali pakai. Simpan jamu pada suhu sejuk. Jangan disimpan terlalu lama. Sebelum dikonsumsi, pastikan tidak ada perubahan warna, bau, dan rasa pada jamu yang telah disimpan. Nah, ini penting diperhatikan ketika memanfaatkan tumbuhan obat sebagai jamu. Yang pertama biasanya reaksi alergi individu. Lalu ada takaran dan kombinasi tidak berlebihan. Lalu kelompok yang beresiko seperti bayi, anak-anak, wanita hamil, orang lanjut usia setelah kondisi serta kondisi penyakit tertentu. Lalu ada hati-hati penggunaan jangka panjang dan konsultasi dengan dokter untuk penggunaan bersamaan dengan obat. Ini adalah pilihan tumbuhan obat, cara penyajian secara umum. Ya, ini adalah pilihan tumbuhan obat ya. Banyak sekali slide-nya. Tips memilih pelembab. Tips memilih pelembab ada mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer dapat membuat kulit menjadi kering. Gunakan pelembab segera setelah mencuci dan mengeringkan tangan. Pelembab melindungi kulit agar tetap lembab, halus, dan lembut. Pastikan sudah melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih atau membeli pelembab. Jenis pelembab yaitu hand cream, body butter, body lotion, dan moisturizer. Untuk kulit sensitif, pilih pelembab yang tidak mengandung pewarna dan pewangi. Selanjutnya tips keamanan pangan di warung makanan. Ini biasanya untuk para pengusaha ya, pengusaha makanan. Bersih. Yang pertama harus bersih. Pastikan warung tempat memasak dan peralatan makan bersih. Lalu adakan physical distancing, jaga jarak 1 meter dengan pengunjung lainnya. Pastikan menggunakan masker dan sarung tangan. Penjual atau penyaji makan menggunakan masker dan sarung tangan. Selalu cuci tangan. Penjual atau penyaji makanan dan pengunjung jika makan di tempat selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik atau gunakan hand sanitizer. Lalu cek baru atau segar ke makanan. Pilih makanan yang baru dimasak. Hindari gorengan yang warnanya sudah gelap, sayur dan kelihatan sudah berulang dipanaskan. Atau bisa bawa pulang. Beli makanan dan segera bawa pulang. Selanjutnya ada tips keamanan pangan di restoran. Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan sebelum mengolah dan menyajikan pangan. Yang kedua, masker dan sarung tangan. Gunakan masker dan sarung tangan plastik selama menggunakan pangan. Berikutnya dapur. Pastikan kebersihan peralatan untuk mengolah pangan. Selanjutnya ada alat saji. Pastikan kebersihan peralatan untuk menyajikan pangan. Selanjutnya area bersih. Pastikan kebersihan area restoran atau meja dan kursi dan lantai serta jarak aman pelanggan lebih dari 1 meter. Pastikan penyajian menggunakan masker selama menyajikan makanan.
Selanjutnya, tips keamanan pangan berjualan kue tradisional. Yang pertama, pastikan saat berjualan tubuh dalam kondisi sehat. Pastikan jangan lupa untuk menggunakan masker saat berjualan. Pastikan kue yang dijual aman dan selalu dalam keadaan tertutup. Hindari penggunaan stapler untuk mengikat wadah pembungkus. Hindari penggunaan koran dan kertas bekas. Gunakan sarung tangan atau penjepit untuk mengambil kue. Selalu rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak dari orang lain termasuk pembeli minimal 1 meter. Jajanan dibungkus atau ditutup dengan kemasan yang bersih. Selanjutnya ada tips keamanan pangan oleh pedagang kreatif pelapangan. Yang pertama, pilih bahan baku yang baik dan segar serta cuci sayur dan buah sebelum dimasak. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik sebelum memasak, menyajikan pangan dan setelah memegang uang. Gunakan sarung tangan plastik atau penjepit atau sendok. Gunakan masker atau penutup kepala. Jaga jarak fisik dengan sesama sejauh 1 meter dan bungkus pangan dengan pembungkus yang aman dan bersih. Berikutnya tips keamanan pangan di sarana retail atau di minimarket. Jarak antrian minimal sejauh 1 meter. Petugas kasir dan konsumen menggunakan masker. Penyediaan wastafel dan sabun atau hand sanitizer. Pemberlakuan jam belanja dan jumlah belanja untuk menghindari penimbunan. Selanjutnya, tips belanja pangan aman di retail modern. Buat daftar belanja, jenis dan jumlah pangan, kemampuan penyimpanan di rumah. Beli secukupnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tips belanja pangan aman di retail modern. Itu yang pertama, buat daftar belanja. Daftar belanja berisi jenis dan jumlah pangan, kemampuan penyimpanan di rumah. Beli secukupnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, perhatikan urutan belanja. Yang pertama, pangan kemasan, contoh pangan dalam kaleng atau botol. 2, pangan kering atau beras, mie, keriting, tepung. Selanjutnya ada bakery atau roti, kue, donat. Lalu ada susu dan produk olahan lainnya, contoh susu, keju, yogurt. Lalu ada pangan segar, buah, telur, sayur, ikan. Pangan dingin dan beku, daging beku, ikan beku, dan es krim. Lalu pangan siap saji. Contoh sate, ayam goreng, nasi goreng. Selanjutnya ada pilih pangan olahan aman. Jangan lupa selalu cek klik yang tadi, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Pilih pangan segar aman, tekstur bersih, mulus dan segar, warna cerah, tidak berbau busuk atau tengik. Dan juga pilih pangan siap saji aman. Jangan beli pangan yang berwarna mencolok. Pastikan pangan tertutup atau dibungkus dengan bersih dan aman. Perhatikan kebersihan lokasi dan penjaga. Setelah belanja, pastikan pangan beku tetap disimpan dalam keadaan beku atau disimpan dalam cool box atau cold bin atau gunakan es batu. Dan pangan siap saji dibawa terpisah dengan pangan mentah. Selanjutnya, tips belanja pangan online. Sebelum belanja online, pastikan jaringan internet stabil dan cukup kuota. Yang pertama, pilih pangan terkemas. Tanyakan kepada penjual untuk memastikan produk yang ingin dibeli. Lalu banking, pastikan saldo cukup sehingga tidak perlu ke ATM atau bayar tunai. Selalu cek klik, tanyakan pada penjual untuk memastikan deskripsi produk terkait informasi kemasan, label, izin edar, badan POM, dan kadaluarsa. Saat pemesanan dikirim dan diterima, yang pertama pastikan paket tidak sobek atau rusak. Hindari kontak langsung dengan kurir, gunakan masker dan sarung tangan. Semprot paket dengan disinfektan, cuci tangan atau gunakan sanitizer.
Segera pindahkan isi paket ke wadah bersih. Buang segera wadah awal paket pada tempat sampah tertutup. Selanjutnya pengobatan COVID-19. Ada obat ya, chloroquine. Ya. Informasi produk chloroquine untuk pasien. Itu suara. Selanjutnya pengobatan COVID-19 ada chloroquine. Informasi produk chloroquine untuk pasien. Chloroquine merupakan golongan obat keras yang penggunaan harusnya dalam pengawasan dokter. Chloroquine bukan untuk pencegahan. Chloroquine tidak dapat dibeli secara bebas. Khasiat manfaat obat chloroquine. Khasiat manfaat obat chloroquine. Badan POM memberikan persetujuan penggunaan emergensi atau darurat chloroquine fosfat untuk mengobati COVID-19 hanya untuk pasien dewasa dan remaja. Di mana bisa diperoleh? Di sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit yang ditunjuk. Hati-hati, pemberian obat keras harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan di bawah pengawasan dokter. Ingat, ada efek samping obat. Selanjutnya efek samping obat chloroquine, yaitu yang pertama ada gangguan retina, mual, muntah, sakit kepala ringan dan hingga berat. Efek samping yang paling umum dilaporkan adalah sakit perut, mual, muntah, dan sakit kepala. Efek samping ini sering kali dapat dikurangi dengan mengonsumsi chloroquine dengan makanan. Kejadian efek samping sangat dipengaruhi oleh individu. Jika mengalami detak jantung tidak teratur, turunnya gula darah dan umumnya ditandai dengan gejala gemetar atau keringat dingin, kejang, gangguan dan penglihatan, gangguan pendengaran, kelemahan otot, memar di kulit atau gatal, konsultasikan dengan dokter Anda segera. Selalu informasi kehati-hatian obat chloroquine. Selanjutnya informasi kehati-hatian obat chloroquine. Jangan menggunakan chloroquine bila memiliki riwayat alergi terhadap chloroquine atau hidroksikloroquine atau memiliki masalah retina pada mata. Sampaikan kepada dokter jika Anda pernah memiliki riwayat tersebut. Kinatokinin dan chloroquine apakah sama dan bisa mengobati COVID-19? Kina atau kinin adalah obat yang berasal dari ekstrak kulit bawang tanaman quinchona. Kinatokin tablet adalah obat bebas terbatas. Chloroquine adalah obat yang dibuat dari bahan kimia dengan struktur mirip zat yang terkandung dan kinin. Chloroquine tablet adalah obat keras. Penggunaan obat keras harus dalam pengawasan dokter. Selanjutnya ada hidroksikloroquine. Informasi produk hidroksikloroquine untuk pasien. Hidroksikloroquine merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Khasiat atau manfaat obat hidroksikloroquine: pengobatan pada lupus erythematosus sistemik atau systemic lupus erythematosus. Badan POM memberikan persetujuan penggunaan emergensi chloroquine fosfat untuk mengobati COVID-19 hanya untuk pasien dewasa dan remaja. Efek samping dari hidroksikloroquine. Efek samping yang paling umum dilaporkan adalah sakit perut, mual, muntah, dan sakit kepala. Efek samping ini seringkali dapat dikurangi dengan mengkonsumsi hidroksikloroquine dengan makanan. Kejadian efek samping dapat mempengaruhi oleh kondisi individu. Jika mengalami detak jantung tidak teratur, turunnya gula darah yang umum ditandai dengan gejala gemetar atau keringat dingin, kejang, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kelemahan otot, memar di kulit, atau gatal-gatal. Segera konsultasi dengan dokter Anda. Informasi kehati-hatian obat hidroksikloroquine. Jangan menggunakan hidroksikloroquine bila memiliki riwayat alergi terhadap hidroksikloroquine atau chloroquine
atau memiliki masalah retina pada mata, sampaikan kepada dokter jika Anda pernah memiliki riwayat tersebut. Selanjutnya ada Favipiravir. Informasi produk Favipiravir atau Avigan untuk pasien. Favipiravir atau Avigan merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Khasiat manfaat obat ini menurut Badan POM memberikan persetujuan. Khasiat manfaat obat Favipiravir Khasiat manfaat obat Favipiravir atau Avigan, Badan POM memberikan persetujuan menggunakan emergensi atau darurat Favipiravir untuk mengobati COVID-19 hanya untuk pasien dewasa. Efek samping dari obat ini adalah gangguan saluran cerna atau diare, peningkatan kadar asam urat. Kejadian efek samping obat ini adalah gangguan saluran cerna atau diare dan peningkatan kadar asam urat. Kejadian efek samping sangat dipengaruhi oleh kondisi individu. Efek samping yang paling umum dilaporkan adalah gangguan saluran cerna berupa diare, mual, muntah, sakit perut, perut tidak nyaman, radang perut, tidak lambung, tukak lambung. Samping yang paling umum dilaporkan adalah gangguan saluran cerna berupa diare, mual, muntah, sakit perut, perut tidak nyaman, radang perut, dan tukak lambung. Favipiravir juga dapat menyebabkan gangguan hati dan penurunan produksi sel darah merah. Pada beberapa orang, Favipiravir dapat menyebabkan gatal dan ekstrim. Jika terjadi efek samping yang serius, konsultasikan dengan dokter Anda segera. Informasi kehati-hatian obat Favipiravir atau Avigan. Jangan menggunakan Favipiravir jika Anda sedang hamil. Diskusikan dengan dokter jika Anda sedang merencanakan kehamilan pada saat Anda harus menggunakan Favipiravir. Apabila Anda sedang menyusui, maka diharuskan untuk menghentikan menyusui karena Favipiravir dapat terdistribusikan dalam air susu ibu. Khasiat atau manfaat dari obat Favipiravir. Badan POM memberikan persetujuan penggunaan emergensi darurat Favipiravir untuk mengobati COVID-19 hanya untuk pasien dewasa. Selanjutnya ada sarana komunikasi terkait COVID-19. Hotline Center Corona 119 atau X9 diinformasikan dapat pengaduan obat dan makanan. Bisa menghubungi Halo BPOM di nomor 1500533. Referensi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, WHO, dan Kominfo. Semangat sehat, hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan, jaga jarak fisik, dan sering cuci tangan. Tetap di rumah saja bersama lawan COVID-19. Mungkin itulah cara-cara untuk mengatasi melawan COVID-19. Bagaimana menurut Sobat Pedi ya? Tetaplah jaga kebersihan dan jangan lupa cuci tangan, serta jaga kondisi kalian, selalu berolahraga minimal 20 menit, dan jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe channel IPedia. Terima kasih telah menonton channel IPedia.